Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ntar ya, buka masker dulu, agak ngap. Oke, udah lama nih saya nggak roasting. Nah, sebuah kesibukan manual roasting tepatnya ya, karena sibuk dengan digempur dengan kerjaan. Oke, bentar ya. Promo bakso Malang. Iklan dulu, iklan. Promosi apa? Konten. Ya iklan lah ya. Endorser. Oke. Saya udah nggak punya single origin di rumah, jadi udah habis. Bukan Panama, tapi Colombia Gesa punya si Curious People udah kelar, dan saya punya ada Starbucks. Itu pun dark roast, bukan dark roast sih tepatnya, gosong banget. Kali ini saya punya nggak ada pilihan karena ini PPKM ya, jadi saya harus kembali menghemat keuangan. Jadi saya kembali merosting manual supaya kita sedikit hemat banyak lah ya, kurang lebih hemat banyak. Ini El Balsamo by Ciro Castro Ramirez, negaranya Peru, prosesnya full wash, ketinggian 1900 di atas permukaan laut, dan varietalnya ada bourbon sama caturra. Tasting note-nya itu ada floral, red currant, stone fruit. Dah, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan, specialty kita tuh kayak gimana sih gitu. Atau ada yang bilang, Gan, bang, di Roastery X specialty-nya murah banget tuh, berapa? Ya pokoknya 250 gram kayak 60.000, 40.000. Hah? Serius? Iya tuh, di review juga sama salah satu reviewers kopi yang bawa catatan terus bawa catatan, kayak saya mesti pakai IRBA deh, nggak perlu ya, bawa catatan untuk scoring SCA dan nilainya tinggi. Saya malas nontonnya, tapi saya bilang gini, kopi yang klaim specialty itu simpelnya adalah ketransparanan dan traceability-nya jelas gak? Ya? Kayak gimana caranya? Kok bisa tahu abang si saat kopi yang abang beli ini beneran specialty bukan abal-abal? Oke. Kasih contoh, saya beli El Balsamo by Ciro itu Castro Ramirez itu petaninya. Oke, kita akan cek ya. Ya, saya beli di IIT, harganya saya gedein dulu ya. Set. Nah, kelihatan nggak? Oke. Saya beli di IIT, harganya itu 321.800-an lah per kilogram. Lalu IIT ini kategorinya specialty. Lalu by Nordic Approach, Coffee Hunternya. Lalu di bawahnya ada regionnya Abba Jonas, varietalnya, ketinggiannya, prosesnya, tasting note-nya, dan lain-lainnya. IIT buat saya ini kok gimana caranya saya tahu bahwa beneran dia specialty? Oke, dia by Nordic Approach, itu udah buat saya satu keunggulan tersendiri, karena Nordic Approach itu salah satu metode atau coffee hunter yang punya metodenya sendiri by Nordic Approach, ada Merchanta dan lain-lainnya. Lalu saya iseng gini, oke, kayak gimana sih, beneran nggak sih specialty? Oke, sorry. Lalu saya copy paste, lalu saya buka gini, oke, beneran nggak? Oke, di Google keluar deh, ada di salah satu saya buat ngecek itu di Hub Cropster, salah satunya adalah. Lalu saya misalkan klik gambar, kita lihat sih, oh ini dia nih
eh, bentuk apa perbukitan kebunnya dia dipanen secara manual, karena nggak mungkin pakai mesin. Beda dengan Cafe No Brazil kalau nggak salah ya, dia yang memang udah industri banget, yang luasnya ratusan hektar dan panennya udah pakai mesin banget. Keren banget sih. Adalah kalian bisa follow di IG-nya, kita bisa lihat nih, oh ini petaninya bagaimana dia crop panennya. Dia itu termasuk kalau buat saya sih mikro lot lah kurang lebih. Lalu kita cek lagi, kan tadi ada keluar tuh di Cropster Hub-nya. Oke, ini ada Bionic Approach, terus keluar lagi El Balsamo. Lalu di bawah kita bisa baca penjelasan si petaninya bagaimana mentreatment si kopinya gimana. Bener kan, growing dia menanam si ya Caturra dan si Bourbon. Lalu kita akan lihat ke bawah lagi kejelasannya, lalu harganya per pen tuh harga ini ya, harga mata uang Peru per pen kuintal, lalu per dolarnya segini. Lalu di bawahnya lagi infonya, general info sih, kayak varietal dan croppingnya 2020. Dan dia tuh ada panen, dia dikasih tahu dong panennya itu, dia dikasih tahu ada kok dikasih tahu, nanti kita lihat ya. Lalu si cupping score-nya 89, lumayan gede, lumayan tinggi. Floral red currant stone fruit kurang lebih sama malah dengan si Not Say It. Lalu datang di Nordic Approach itu mungkin di sekitar bulan 1 Januari. Di Indonesia pastinya lebih lama lagi karena perjalanannya panjang dan harganya jadinya lebih mahal karena melalui proses yang sangat panjang. Lalu kita baca di bawahnya petaninya si Albal sama bla 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 lah gitu. Kalian bisa baca di sini. Lalu kita bisa klik lagi, penjelasannya lebih panjang. Organisasinya ada di bawah, Nor Cafe Kooperatif, petaninya El Balsamo by Zero, lalu distriknya Lonya Grande, kampungnya Huamboya. Lalu panennya September dan Oktober. Oke. Lalu drying timesnya 10 sampai 20 hari, fermentation time 24 sampai 36. Lalu ada varietalnya. Komplit di sini, dan di bawahnya penjelasan lain-lainnya lagi soal sustainability dan lain-lainnya. Kalian bisa cek di sini. Itulah yang disebut traceability. Kalian bisa lihat ini muka-muka petaninya kayak gimana, nanti proses panennya kayak gimana. Oke. Itulah kenapa saya bilang traceability penting kalau klaim specialty. Cukup sampai di sini, saya closing, saya tutup. Kita akan membuka si kopinya. Ini nanti kalau saya cek ya, ini specialty, tapi saya cek nanti semoga aja malam ini saya bisa roasting, dan di jeda maghrib kita akan bongkar dulu aja si binnya, karena beberapa alat kopi saya udah bungkus di dus, udah siap udah dipindahkan ke rumah saudara. Jadi saya pakai alat yang apa adanya nih. Saya pikir saya bisa pindah lebih cepat tapi karena PPKM dan kayaknya saya mesti mikir-mikir dulu untuk merenov rumah dalam waktu sebulan ini. Jadi mungkin bulan Agustusan lah ya. Kita akan lihat. Oke, binnya oke. Ini binnya oke buat saya. Kopi lanang ada. Oke lah. Tapi kita akan sortir yang defeknya. Saya nggak akan tuang semuanya. Saya kemungkinan akan roasting 2 batch malam ini kalau bisa ya. Saya akan roasting 2 batch, dan saya kayaknya saya akan sortir dulu. Saya tetap akan sortir yang lanangnya ya, dan saya akan sortir yang bin triangle-nya. Kita akan cek, saya akan sortir yang triangle dan kopi lanang. Ini binnya.
Ini kopi Lanang, ini specialty cupping score 89. Specialty apa dari biasa gini, sedikit info ya, udah sering saya ulang-ulang ya. Grade 1 dan grade 2 dipanen yang di kebun yang sama kopinya itu nggak akan mempengaruhi cupping score specialty katanya gitu. Jadi cuman gradingnya yang berbeda, tapi notesnya sama, semuanya sama katanya gitu kalau kata para pakar-pakar dari luar ya. Jadi mungkin ini bukan grade 1, bukan grade 1 yang defeknya mungkin di bawah 10%. Ini bukan, tapi ini buat saya termasuk oke binnya. Tapi saya tetap akan sortir ulang ya. Namanya juga ala-ala harus sortir ulang. Kita akan sortir ulang. Saya akan sortir yang kayak gini nih. Nah, yang kayak gini saya nggak mau ada yang kayak gini. Jadi akan tetap saya sortir ulang. Nanti kita akan cek setelah saya sortir ulang. 200 gram akan saya roasting dan kopi Lanangnya akan saya sisihkan. Oke, kita tunggu dulu ya. Yes, udah jam berapa deh? Sekarang jam 9 ya. Sambil makan, sambil ngobrol sama Ranting, saya sortir si El Balsamo by Ciro Castro Ramirez. Tunggu Ray. Saya bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4 bagian. Yang apa aja? Mana? Ya, yang jelek. Tunggu. Kopi cowok ya ini. Kopi cowok, kopi Lanang. Asam aja. Ya, kopi tunggal. Oke. Saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah saya mencari bentuk yang sempurna, kurang lebih ya, kayak gini. Salah satu contoh sampelnya nih. Saya mencari bentuk yang kayak gini. Oke. Lalu bagian yang kedua ini adalah sortir yang buat saya immature dan kecil, tiny bean ada di sini. Contohnya kayak gini. Kayak gini saya singkirkan, walaupun di sini juga nggak 100% karena mata saya udah siwar. Lalu yang ketiga, mana contoh kopi Lanangnya? 1, 2. Dan yang ketiga kopi Lanang, tunggu Ray. Mana? Mana Ray? Taruh di bawah Ray, nggak bisa kelihatan. Thank you. Ini kopi Lanang hasilnya. Lalu yang terakhir ini adalah yang benar-benar defek banget, yang buat saya nggak masuk di kategori kopi untuk di roasting. Ini insect triangle dan ini immature banget. Oh iya, sorry ada yang ini immature. Ini sih cacat banget, bukan immature lagi, cacat. Lalu ada yang patah, insect, dan ini juga. Ini bukan Lanang. Oke. Ini Raka tuh. Mana? Bukan Lanang. Ini Lanang. Ini Lanang tuh. Oh. Oke, kita balikin lagi ke asal mulanya. Lalu saya akan roasting yang bagusnya dulu ya. Oke. Ini bukan nih. Mana? Oh iya, ini masuk ke sini. Oke. Sebentar ya, Ray. Ranting lumayan membantu sebenarnya. Ranting ya. 200 gram aja. Saya mau roasting 200 gram. Ini apa, Ray? Hah? Ini apa, Ray? Iseng parah. 200 gram ya. Semoga nanti saya akan roasting sekaligus 3. Tapi mungkin saya akan nggak full saya videokan ya. 201. Kita singkirkan dulu ini. Kita singkirkan. Nanti saya akan roasting yang immature, lalu saya akan roasting yang kopi Lanang. Tumpah deh, ambilin dong Ting. Thank you Ting. Dan saya mau. Ini ada Lanang nggak? Ini enggak. Ini bin yang almost perfect bro.
Walaupun ya specialty itu sangat tricky banget. Saya lebih enak langsung beli yang kompetisi aja, besok-besok udah nggak perlu sortir. Kompetisi is good tapi mahal, apinya jauh. Ini aku panasin dulu suhu. Aduh panas. Suhu kita setup mencapai di, jangan terlalu gede deh. Aku maunya si roastingannya apa istilahnya slow roast, jadi saya bisa dapetin rasa yang maksimal. Oke, sip, udah panas. Lihat ininya, saya setup di sini aja. Ini kategorinya bin yang di ketinggian 1900, jadi almost SHB kali ya. Oke, Rey, puter. Aku setup timing dulu, bentar. Puter aja, Rey, nggak apa-apa. Yang benar ya. Aku setup timingnya. Timingnya udah jalan. Timer ya. Muternya yang lancar nih. Ya. Nyamuk bro. Sudah lama nih aku ngerosting, hampir sebulan kali artinya. Hampir sebulan ya. Detik ke menit ke 11 12 ya. Oke, udah mulai brown nih. First track. Mulai. Saya nggak tahu mau di level apa roastingannya, pakai
mood aja, tergantung saya mau berhentinya di mana, di menit keberapa. Karena ini sekilo, jadi saya akan beberapa coba level roastingan ya. Saya roasting semuanya dengan beberapa level dan beberapa metode. Nanti kita lihat output terakhir ya. Selesai 19 mana tadi 19 menit. Oke. Semoga nanti setelah resting 15 hari ini rasanya mantap ya. Saya dinginkan dulu. Satu selesai. Aduh. Oke, ini hasil roastingannya. Kalau kalian mau lihat di menit ke 19 ini ada di medium kalau saya. Nanti kita coba roastingan lainnya di level yang berbeda. Yang kopi lanang saya akan setting di dark, lalu yang ini saya akan setting di medium dark mungkin ya. Let's see, nanti saya akan bikin yang light, lebih light dari ini. Oke, sip, dinginkan dulu. Batch kedua kopi lanang, sorry, kopi yang ya bisa dibilang cacat tapi bisa dipakai gitulah, nggak sempurna tapi masih bisa kita proses, bukan yang cacat parah kayak ini. Ini kopi lanang, ini kopi yang bagusnya. 200 gram juga pas. Kita akan roasting lagi ya. Saya akan bikin buat espresso roast yang ini. Oke. Next batch ketiga, ini kopi lanang. Saya udah menghasilkan 2 roasting, first crack, second crack, tapi dengan pengapian yang berbeda, durasi yang berbeda. Almost sama colornya, tapi dia punya crack yang berbeda. Sekarang saya akan merosting kopi lanang. Saya biasa kalau roasting kopi itu aduh, kira-kira mau berhenti di mana ya, itu di tengah jalan, nggak diputuskan sekarang. Jadi kayak kopi lanang nih, awalnya saya mau setup misalkan di di medium gitu ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Mau setup di medium, terus di tengah jalan ketika tiba-tiba kepikiran mau di set dark gitu. Oke, kita lihat aja bak buah manggis. Mood saya lagi ada di mana. Oke, ketiga
Tapi ini yang ketiga lucu nih. Saya bikinnya di first crack, jarang-jarang nih saya. Oh enggak. Waktu kopi Bali Kinta Manis saya setup di light roast kok. Si kopi lanangnya. Ini juga saya setup di light roast lah. Light, tapi bukan light roast garis keras. Kita akan closing ngobrol ya malam ini. Saya akan closing. Jadi saya punya 3 roastingan yang more or less berbeda. Ini first crack, tapi saya setup durasi di berapa tadi ya? 18. Ini second crack, saya setup di 17. Dan ini saya setup di 11 first crack, karena ini kopinya dikit si beannya, jadi ada di medium, light to medium ya. Dan banyak bean yang cacat juga, karena emang enggak kopi lanangnya nggak saya sortir, estetis aja, biarin aja. Dan kopi lanangnya let's see ya. Lalu kenapa sih teman ala-ala suka bertanya nih sekalian ya, kenapa sih banyak kopi lanang di 1 kilogram? Kalau buat saya gini, saya beli Batista Honey Gesa 1 kilo, kopi lanang itu bisa dihitung jari, kayak cuman bisa dihitung jari lah, dikit banget. Lalu saya rata-rata beli yang specialty kopi, itu yang Batista itu bean kompetisi. Lalu saya beli yang beberapa, dan rata-rata ya bean specialty saya menemukan kopi lanangnya di hampir di 200 gram, ini 150 gram si kopi lanangnya. Kenapa sih ada kopi lanang? Kalau saya pernah bahas sih, cuman mungkin nggak apa-apa, saya ulangi di setiap sesi kalau perlu ya, mengingatkan kembali. Kopi lanang itu terjadi karena konon malnutrisi kopi, lalu pembuahan kopinya nggak sempurna, dan bisa ditebak lah ya, antara kopi specialty dan kopi kompetisi itu pasti treatment petani juga beda. Kompetisi itu pasti dia 100% se-intuit banget sama si ininya, sama si kopinya, tanaman kopinya. Kalau specialty mungkin masih in between ya, antara menuju kompetisi dan ya in between lah, jadi gak terlalu segimana mungkin. Jadi banyak kopi-kopi yang kopi lanang gini agak malnutrisi kalau versi saya sih. Kalau kita baca-baca di jurnal kopi juga, kenapa si kopi lanang ada di either di Robusta dan di Arabica itu ada kopi lanangnya ya. Jadi memang kopi yang penyerbukannya nggak sempurna, kopi cacat sih kalau buat saya. Tapi nggak apa-apa, kita akan cicipin aja nanti ya kalau udah restingnya kelar. Sebagian mesti saya sortir karena ada bin-bin yang kopi lanang tapi binnya mati. Oke, let's see ya. Lalu besok saya akan full bikin roastingan light, mungkin light to medium atau in between lah ya. First crack tapi akan slow roast, jadi kita lihat besok kayak gimana. Tapi sementara saya akan closing ini dulu supaya videonya nggak kepanjangan. Oke, cukup ya. Kita akan cobain resting 15 sampai 20 hari lah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman. Udah malam banget.